Adira Putri. Ananda Pramudia. Oh kan sebelumnya di belakang. Afriansyah. Azalia. Azza. Oke, nah sekarang ibu punya apa ya itu namanya ya, papa nama kecil. Nah jadi nanti masing-masing satu orang menuliskan namanya, terus ditaruh di salah satu emoji ini ya. Jadi yang kalian rasakan hari ini itu apa? Nanti misalkan Zahra, ini tulis Zahra lagi merasa senang, berarti nanti ditaruh di sini ya. Oke? Paham? Oke. Senang, hidup, sehat pilih, bersemangat. Nah, oke. Coba ya, bareng-bareng dulu ya. Jadi nadanya saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, yuk. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup saya senang saya sehat. Saya senang saya hidup bersemangat. Oke, lebih cepat lagi. Sekarang lebih cepat lagi ya. Hidup ayo sambil gerak ya. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, terima kasih. Waktunya 10 menit ya. Semua akan terwujud jika kita mau berusaha. Tak pernah lelah mencoba, gunakan semua cara. Meski banyaknya duka untuk menggapai meraihnya, bersabar lapangkan dada, yakini pasti kau bisa menggapainya. Memang semua takkan mudah untuk meraih mimpi, namun ku takkan menyerah. Akan ku. Nah, aku mau tanya nih, kalian pernah berjemur gak kalau pagi-pagi? Nah, ada yang pernah, ada yang tidak. Kalau berjemur berarti kena sinar matahari itu mengandung vitamin apa? Vitamin D, apa E? Nah, kalau sinar matahari itu termasuk
sumber daya alam yang diperbarui atau tidak diperbarui. Apa? Diperbaharui atau tidak diperbaharui. Coba yang jawab diperbarui siapa? Ayo, yang jawab diperbarui. Sinar matahari termasuk SDA yang diperbarui atau tidak diperbarui? Yang jawab diperbarui. Yang tidak diperbarui. Oke, akan kita bahas nanti. Nah, kalau kalian pernah pergi sama orang tua kalian nggak? Pernah ke itu kalau isi gimana? Aku bensin SPBU pernah ikut nggak ngisi bensin? Pernah. Nah, kalau bensin itu termasuknya SDA yang diperbarui atau tidak diperbarui? Tidak. Kompak ya semuanya ya, tidak diperbarui. Apa yang disebut sumber daya alam? Berarti sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam. Sesuatu yang berasal dari alam. Apa aja coba sumber daya alam yang ada di Indonesia? Apa sudah? Hutan. Terus? Laut. Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yang diperbarui dan tidak diperbaharui. Apa sih yang diperbarui dan tidak diperbarui? Sumber daya alam yang diperbarui itu adalah sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya. Jadi jumlahnya itu sangat banyak dan dapat didaur ulang. Contohnya air. Air itu kalian sudah mempelajari siklus air? Sudah. Nah, berarti kan air itu mengalami perputaran terus-menerus. Dia tidak akan habis air. Terus sinar matahari akan habis nggak? Sudah. Nah, itu disebut sumber daya alam yang dapat diperbarui. Terus batu jumlahnya sedikit apa banyak? Banyak, sangat banyak. Terus ada pohon, ada apa lagi yang dapat diperbarui? Tanah, betul. Nah, kalau yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan bisa habis. Contohnya bensin. Kalian kalau mengisi motor atau mobil sama orang tua kalian, nah itu bensin itu bisa habis. Terus selanjutnya contoh dari SDA yang tidak diperbarui. Contoh dari SDA yang tidak diperbarui. Sumber daya alam adalah sumber kepada sekolah besar dapat yang tahun lalu dan sebenarnya akan berkembang maka sebelumnya yaitu tidak ini kesalahan itu Oh ya, jadi hari ini kita akan menggunakan metode tanya jawab ya. Jadi nanti setelah ibu menjelaskan, nanti ibu akan tahu spin nggak? Aplikasi spin. Nah, nanti ibu akan menggunakan spin dan beberapa orang nanti akan ibu tanya. Jadi diperhatikan ya. Penjelasan dari ibu ya. Oke. Nah, ini potensi sumber daya alam di Indonesia itu ada 3. Apa aja 3? Potensi sumber daya alam di Indonesia ada 3 apa aja?
Dilihat ke sini ya. Ada apa saja? Sumber daya. Halaman 21. Sumber daya alam hutan. Terus apa lagi? Terus satu lagi. Kemaritiman. Nah, sumber daya alam hutan. Hutan di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Ada hutan produksi, hutan lindung, dan konservasi. Coba Ega, hutan produksi itu apa? Contohnya? Contohnya hutan jati itu termasuk hutan produksi karena dia menghasilkan bahan baku untuk industri. Nah, selanjutnya hutan lindung. Coba Mufid. Apa hutan lindung itu? Sistem daya dukung. Nah, kalau hutan konservasi bedanya hutan lindung dan hutan konservasi. Coba. Jadi bedanya kalau hutan lindung itu untuk menahan erosi, yang tanahnya biar nggak longsor, ya, untuk menahan longsor itu hutan lindung, terus menjaga air tanah. Nah, kalau konservasi untuk melindungi hewan sama tanaman yang ada di Indonesia itu hutan konservasi. Nah, ini ada SDA tambang. SDA tambang itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Kalau golongan A fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pertahanan dan keamanan negara. Contohnya ada minyak bumi dan gas bumi. Nah, kalau golongan B ini untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, untuk keperluan orang banyak. Itu ada emas, ada perak, ada tembaga. Ya, yang perempuan suka pakai emas nggak? Perhiasan. Perhiasan. Nah, itu masuk ke golongan B. Kalau tadi yang di soal, kalau pasir masuknya golongan apa? Golongan C, ya, itu pasir dan batu kapur, masuknya ke golongan C. Nah, tahapan dari kegiatan pertambangan itu ada 4. Apa saja coba? Quinza, Zahra, Anjara, Anzahra. Coba tahapan dari kegiatan pertambangan ada apa saja? Nah, prospeksi itu apa? Prospeksi itu apa? Ya kan? Mau identifikasi di halaman ini tanah. Misalkan ini ada beberapa lokasi tanah. Nah, insinyur pertambangan itu dia akan melakukan prospeksi. Jadi dia akan mencari tahu nih tanah A, B, C. Di sini ada minyak bumi apa enggak, ada batu bara apa enggak, ada emas apa enggak. Nah, misalkan yang B yang ada, nah berarti dia akan dilakukan eksplorasi
Eksplorasi itu apa, Arsa? Arsa. mengetahui ukuran, bentuk, posisi masyarakat beserta kandungan dari kudapan bahan bahan atau mineral yang telah ditemukan. Nah, jadi setelah ada nih B, ada minyak bumi. Dicari tahu banyaknya itu berapa, itu dinamakan eksplorasi. Setelah eksplorasi apa? Jihad. Ada jihad kan? Kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengamatan tindakan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Iya, jadi setelah eksplorasi ini langsung digali. Nama lainnya itu eksploitasi. Setelah dieksploitasi diapakan, Jessica? Setelah dieksploitasi, pengolahan itu apa? Ya, nah misalkan kayak minyak bumi nih, dijadikan bahan bakar kendaraan. Kalau di SPBU itu terbagi menjadi apa itu, macam-macam bensin. Ada Pertamax, Dex ya, Pertamax Dex, terus Pertamax yang biru, terus Pertalite, terus yang sekarang udah nggak ada premium, terus ada solar, terus ada apa lagi? Pertamax turbo ya. Nah itu dipisah-pisahkan, itu namanya pengolahan ya. Nah yang selanjutnya SDA kemaritiman. Jadi potensi kemaritiman Indonesia itu kan sangat banyak ya. Luas wilayah Indonesia itu lebih luas daratannya apa lebih luas lautannya? Laut. Nah, potensinya itu ada 3, ada perikanan, ada energi kelautan, ada wisata bahari. Wisata bahari itu apa? Tahu nggak wisata bahari? Aktivitas di air. Ya, contohnya apa? Aktivitas yang bisa dilakukan di wisata bahari. Memancing, berenang, menyelam, snorkeling, terus skiing. Oke, kalau misalkan di Jogja, pantainya ada pantai apa saja? Parangtritis, terus di Gunung Kidul ada macam-macam pantai ya? Apa aja? Sabranya, Baron, Mas Maksio, ada terus apa lagi? Nakal. Ada sampai pantai sepanjang. Kayaknya udah pernah ke pantai Gunung semua ya? Ibu aja nih yang belum ke pantai Gunung Kidul. Oke, nextnya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama itu pemanfaatan untuk hutan lindung. Ya. Kalau yang kedua ini untuk hutan apa? Produksi. Kalau yang itu yang atas menjemur pakaian, memanfaatkan dari sinar matahari. Terus ini bendungan tidak benar untuk listrik. Yang atas sana bensin, SPBU. Terus yang ini wisata.
wisata bahari. Oke. Nah, tapi nih wisata sumber daya alamnya banyak. Kira-kira kalau digunakan secara terus-menerus tidak dilestarikan akan habis nggak? Iya. Ya. Nah, caranya bagaimana untuk kita menjaga agar sumber daya alam itu tetap lestari, tetap terjaga? Caranya bagaimana? Ada yang mau menjawab secara sukarela? Caranya bagaimana? Pak, caranya bagaimana? Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Terus kalau airnya tidak digunakan, perannya harus dimatikan, ditutup, dimatikan. Terus kalau listriknya tidak dipakai, lampunya dipakai, dimatikan. Itu adalah cara menjaga pelestarian sumber daya alam. Nah, dari penjelasan Ibu tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak, salah ini benar. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mereview kembali. Boleh baca-baca lagi ulang, baca ulang. Saat hari cerah seperti biasanya, canda ria tak ada resah. Kami melihat benda ajaib melayang, namun seketika 1, 2, 3, 4 benda meledak. Sekejap kami berubah, oh oh, seperti mimpi. Apa yang kita hadapi? Tenang kawan, ayo selidiki, mari dihadapi. Jangan pernah kau gentar, jangan pernah menyerah. Sesuatu dapat terjadi dalam kehidupan ini. Indonesia. Indonesia mana? Mana? Oke, bukunya sudah ditutup semuanya. Yuk tutup dulu bukunya. Kamu mau pilih pertanyaan nomor berapa? Nomor 2. Sebutkan kegiatan yang bisa dilakukan pada wisata bahari. Apa saja? Memancing, berenang, berselancar, benar nggak? Oke. Oke. Oh iya. Bayang deh. Apa? Ayo apa? Dibantu. Ada yang mau membantu? Ayo apa? Prospeksi. Prospeksi itu apa? Terus setelah prospeksi Oke, yang disebut sumber daya alam yang dapat diperbarui apa? Ayo temannya dulu. Sumber daya alam yang dapat diperbarui.
Bukan, pengertiannya. Sumber daya alam jumlahnya, makanya sumber daya alam jumlahnya sangat banyak. Sama ya, ini contohnya ya. Ada salah klik. Ini contohnya. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya apa saja? Sinar matahari, air, tanah. Kamu tanam. Tanam apa? Kita banyak apa? Pohon, oke. Fungsi dari hutan konservasi. Tadi bedanya apa? Lindung dan konservasi. Iya betul. Jadi konservasi untuk melindungi flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan ya. Tepuk tangan untuk Dewan Sumber Daya Alam Tambang. Salah satunya golongan A. Fungsi golongan A. Yang pertama itu loh, fungsinya untuk apa tadi? Untuk contohnya apa deh kalau lupa fungsinya? Ya, contohnya apa? Golongan A yang pertama itu loh yang dibagi di SPB itu apa namanya? Karena ini itu. Iya itu setelah jadi nama lainnya minyak bumi dan ada satu lagi. Iya, gas alam ya. Jadi contoh dari golongan A, minyak bumi dan gas alam, benar nggak? Benar ya, tepuk tangan. Dan sumber daya alam yang berlebihan dapat mengakibatkan apa? Punahnya sumber daya alam, benar nggak? Benar. Tepuk tangan. Ini lihat di PPT, tunjukkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kamu berarti maju ke depan, tunjukkan. Yuk maju ke depan. Yang tidak dapat diperbarui. Yang atas terus. Tengah. Ya terus. Pensil, benar nggak? Ada 3. Atas sana sama yang tengah ini, benar nggak? Benar. Oke. Ya. Nanti disebut sebagai hutan produksi. Ada menghasilkan kayu untuk bahan baku Untuk bahan baku bangunan dan industri. Oke, tepuk tangan untuk tutupan ya. Oh ya, jadi saya berarti Nayla bersama Afriansyah ya. Jadi Nayla sama Afriansyah. Nayla Afriansyah bukan ya. Oke, sekarang ke masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6. Yuk. Jadi nanti di tiap ini ada pertanyaan. Nah, nanti kalian langsung jawab di sini per orang ya. Jadi semuanya akan menjawab. Oke, yuk. Dimulai dari sekarang, tiap kelompok satu orang maju. Ayo, siapapun langsung menunjukkan harta sesuai kelompoknya. Pagi ini amat cerah, cukup mampu untuk menyembunyikan rasa gelisah akan hal yang tak ku tahu nanti apa jadinya. Meraih asaku beranjak dan aku pun berdoa dan tak lupa berusaha. Semua akan terwujud jika kita mau berusaha. Tak pernah lelah mencoba, gunakan semua cara. Meski banyaknya duka untuk menggapai meraihnya, bersabar lapangkan dada, yakini pasti kau bisa menggapainya. Bukunya ditutup ya. Kalian sadar dulu. Berdiri dikerjakannya.